Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, jumpa lagi dengan Kiloreng. Salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan yang ada di rumah, pemirsa, sobat-sobat kita, sehat selalu, dikasih keberkahan, keselamatan. Amin Allahumma. Amin. Di sini Kiloreng akan berbincang-bincangan dengan anak saya. Ini anak saya paling bontot, paling cantik. Ya. Di sini anak saya akan menceritakan sesuatu kejadian atau tragedi waktu masih sekolah SMP kelas 1 sekitar tahun 2015 di bumi perkemahan. Kejadian itu memang luar biasa. Semua tegang. Tapi bismillah, apapun permasalahan, seberat apapun permasalahan, semua dari kita. Sabar, sadar, dan tawakal. Meminta, memohon sama Sang Pencipta atau Allah. Semua dari kita, pemirsa. Jadi jenengan semua yang terkena musibah, kuncinya satu, sabar dan berusaha. Yakin Allah akan mencabut permasalahan jenengan. Itu pasti. Saya merasakan sendiri, yang saya rasakan sendiri. Makanya pemirsa yang ada di rumah, semua belajar dari kita dan semua dari kita. Yakin dengan adanya Allah dan memohon, pasti Allah mengabulkan. Kun fayakun, itu kunci. Ini seperti anak saya dulu, sekitar tahun 2015 mengalami kesurupan atau kerasukan yang luar biasa. Berapa orang bisa tertolong, tapi anak saya alhamdulillah, walaupun alop untuk mencabut makhluk tersebut. Ini anak saya namanya Yunita Nuraini. Di sini pernah mengalami luar biasa, maka saya akan ngobrol sebentar. Mudah-mudahan ini buat tip pemirsa yang ada di rumah. Nah, ini panggilan masyarakat namanya Yuyun. Paling cantik se-RT. Pasti. Ya. Yun, waktu kejadian itu pertama dan perasaannya gimana? Jadi awal mula kejadian kerasukan itu pas saya kan ketua di salah satu kelompok pramuka. Iya. Nah, dari kakak kelas itu, kakak DKR menyuruh ketua kelompok untuk mengambil sejarik kertas sama pulpen. Posisi kelas saya tuh paling belakang. Nah, dikasih waktulah 10 menit, lari lah. Nggak tahu kenapa pas di jalan tuh lagi lari tuh kayak badan tuh berat. Udah dari jalan tuh badan tuh udah berat banget. Udah merasakan berat. Udah merasakan berat, terus dari kaki tuh, dari jari-jari tepatnya udah dingin. Udah dingin semua. Dingin. Pas sampai depan kelas lemes gitu. Nggak tahu lemes kenapa, jatuh. Jadi nggak sadarkan diri. Udah. Ya. Disitulah ya yang namanya kerasukan mungkin ya. Kita tuh kayak sadar, tapi diri kita tuh udah yang ngendaliin, nggak tahu siapa itu. Lah rasa takut ada enggak? Tentunya ada sih. Tentunya ada. Berarti gimana ya? Setelah merasakan kerasukan itu tuh saya tuh kayak melihat dunia baru. Dunia baru itu kayak gimana dunia ya? Lain. Iya. Dunia lain. Padahal sekolah itu tuh sepi. Tapi yang saya lihat tuh kayak rumah ramai. ramai. Banyak banget. Banyak banget apalah gitu, makhluk yang tentunya belum saya pernah lihat di dunia nyata tuh ada. Seperti sosok genderuwo, kuntilanak. Iya. Tapi berbentuk manusia apa bentuk muka serem?
ada yang bentuk manusia cuman berlumuran darah. Terus ada yang paling aneh pertama kali saya lihat di sekolah waktu pertama kali terbukanya mata batin itu, kepalanya manusia, sebadan itu ular. Kaget. Ada tangannya manusia, segini tuh ular. Tapi setelah kejadian itu kayak makhluk itu tambah mendekat apa gimana? Seperti teman-temannya makhluk tersebut yang masukin kan satu, kadang gantian yang masuk. Perasaan itu ada enggak? Ada sih, gimana ya, kayak selalu dihantui gitu, diikutin. Pas pulang, kan saya dipulangkan tuh karena ya, kata guru tuh meresahkan, terus takut nular ke yang lain, saya dipulangkan. Pas pulang tuh kayak ada yang ngikutin tuh banyak banget, nggak tahu itu apa ininya, ngikutin dari belakang banyak banget gitu. Ya kadang Kiloreng kan sering dengerin kayak Yuyun sering ngobrol di dalam kamar. Makhluk apa yang diobrolin apa? Nah, jadi apa gini, Ki. apa musyawarah atau konsultasi, apa nangis apa gimana? Jadi gini, Ki, pas pertama kali itu ada temen lah namanya Nabila gitu sosoknya kan. Cantik sih anaknya, cuman di bagian jidat gini tuh ada darah, rambutnya segini. Anaknya pakai baju putih. Emang setiap malam sampai saya dimarahin Kiloreng sama mama saya. Katanya setiap malam tuh ngomongin apa sih, kok kadang cekikikan sendiri. Padahal nggak ada temen loh di dalam, saya sendiri kan. Kadang saya dengerin pemirsa, anak saya ngobrol, saya dengerin yang diobrolin apa. Setelah dibuka, dia tidur. Padahal tidur. Yang ngobrol siapa? Setelah ditanya, enggak ngobrol sama siapa-siapa. Tapi saya dengar pemirsa, jujur demi Allah, saya dengar. Sampai mamanya almarhumah, ini yang ngobrol siapa? Padahal anak tidur. Itu makanya dalam musibah tersebut saya akan buka takbir semua ini dalam arti kesurupan. Ini tip buat pemirsa. Jadi waktu yang diobrolin itu, yang diobrolin apa? Masih ingat enggak? Dia tuh kayak curhat gitulah ya, Ki, kayak layaknya manusia gitu. Dia tuh menceritakan hal yang dari sedih, dari lucu, apapun masalah dia hidup dulu gitu mungkin ya, Ki ya. Dia tuh menceritakan cerita lah, nangis kadang ketawa. Nah pas di scan nangis itu tuh saya ikutan nangis, Ki. Soalnya kayak terharu gitu. Pas scan tertawanya, pas dia lagi cekikikan kayak lucu aja gitu, padahal menurut orang mah kayak nggak lucu gitu. Pas saya menceritakan ke teman-teman saya gini, mereka nggak percaya, tapi ya, saya merasakan sendiri gitu, Ki. Tapi setelah kejadian itu saya lihat ini Yunita pemurung orangnya, nggak ceria, tapi pemurung, kayak ada beban itu loh. Makanya kadang setiap lagi nyantai saya kasih motivasi, itu ada rasa takut gimana? Oh kayak pemurung, kayak cemberut. Gimana ya? Perasaannya tuh kayak dikucilkan gitu ya. Soalnya teman-teman bilang, dia mah pembohong, dia mah pura-pura kayak gitu. Pernah ada yang bilang, saya malah pernah mau dikeluarin di salah satu sekolah gara-gara saya tuh mengeluarkan 2 siswa sekaligus setelah kejadian kerasukan itu. Takut lah, soalnya gimana ya, orang-orang bilang, teman-teman bilang ya, Ki, katanya saya tuh kayak orang maaf gila gitu, kadang ngomong sendiri, kadang senyum sendiri. Mereka nggak lihat apa yang saya lihat gitu, Ki. Iya, memang benar. Yang seperti saya yang pernah dimotivasi Kiloreng, saya mengalami kejadian sama dengan anak saya, bahwa saya tuh indigo dari kecil. Sampai saya pernah dibawa ke orang pinter. Bapak pun nggak percaya, almarhumah nggak percaya bahwa depan saya itu ada orang. Lah kamu ngomong ngelantur. Itu yang dirasakan saya, sama dirasakan anak saya. Jadi yang saya tahu dia nggak tahu, yang saya ngerti dia nggak mau ngerti. Padahal itu musibah. Nah, dasar indigo kan ada 3. 1, ortodidak seperti saya. Yang kedua, musibah seperti anak saya.
Dan yang ketiga, pembelajaran. Tapi yang lebih sempurna tuh ortodidak seperti saya. Dari kecil saya melihat makhluk jelas sampai mengalami mati suri dibawa ke tempat yang luar biasa. Itulah neraka. Nah, yang dialami anak saya ngerti, tapi istri saya almarhumah nggak ngerti.